Pemirsa Jarak Misteri, kita ketemu lagi dalam channel Jarak Misteri ini. Tim Jarak Misteri kali ini akan coba mengupas kaitan keberadaan ilmu hitam yang mungkin ada di sekitar kita. Ilmu hitam bukanlah sekedar mitos yang ditayangkan di cerita-cerita horor, film, dan serial TV belaka. Buktinya, banyak suku tradisional di dunia yang masih mempraktekkan ilmu magis ini sampai dengan sekarang. Percaya atau tidak, benda-benda yang mereka gunakan dapat membawa sial dan maut bagi siapapun yang memilikinya. Parahnya lagi, kita kadang tidak sadar bahwa benda dan barang tersebut merupakan peralatan yang dipakai pakar ilmu hitam untuk mencelakai orang. Apa saja kira-kira benda-benda ilmu hitam yang dilarang keras disimpan di rumah? Yang pertama adalah kain kafan bekas. Seperti yang sudah diketahui, kain kafan adalah jenis kain yang membalut jenazah untuk dikuburkan. Berbeda dengan kain kafan yang masih baru, kain kafan bekas adalah kain yang sudah pernah digunakan seseorang yang sudah mati, namun digali kembali untuk tujuan magis. Dalam beberapa kepercayaan di Indonesia maupun di dunia, kain kafan bekas ini digunakan untuk menguasai sosok jin sehingga dapat melakukan apapun yang kita mau. Kain kafan bekas sangat berbahaya karena dipercaya sebagai pengundang energi negatif dan roh-roh jahat ke dalam rumah. Yang kedua adalah boneka voodoo, atau masyarakat Indonesia lebih mengenalnya dengan boneka santet. Boneka voodoo atau juga disebut dengan boneka santet adalah sebuah mainan boneka berbentuk manusia yang sudah diisi dengan sebagian jiwa seseorang. Boneka ini dipakai untuk melukai dan mengontrol korban yang dituju. Orang-orang Indonesia kerap menyebutnya sebagai boneka setan. Selain itu, boneka voodoo atau boneka santet juga dipakai sebagai jimat pembawa sial yang bisa mengundang kematian. Beberapa dari boneka tersebut dilengkapi dengan potongan-potongan kuku dan rambut korban. Membuat boneka tersebut semakin kuat dan mudah dikontrol, orang yang memakai boneka ini harus sanggup melaksanakan tumbal. Jika tumbal tidak cukup, maka segala kesialan atau kematian akan berpaling pada si pelaku. Yang ketiga adalah potongan rambut. Menurut kepercayaan salah satu suku tradisional yang ada di Indonesia, menyimpan potongan rambut panjang di rumah adalah hukumnya pamali, yang berarti sebuah pantangan. Ternyata kepercayaan ini tidak hanya dianut oleh suku tersebut, namun juga suku-suku tua di dunia seperti suku Indian dan suku Maori. Potongan rambut yang dilarang disimpan di dalam rumah bisa saja dipotong dari manusia yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Dalam kepercayaan ilmu hitam di Indonesia, rambut seseorang dapat dipakai untuk praktek santet. Sementara kepercayaan global lebih bercondong pada pemakaiannya untuk praktek boneka voodoo. 4. Debu kuburan atau tanah kuburan. Dalam arti lain, debu kuburan atau tanah kuburan adalah benda yang kita temukan di area pemakaman, mulai dari bongkahan batu nisan sampai tanah kuburan. Tanah kuburan atau debu kuburan dapat dipakai sebagai bahan untuk mengutuk seseorang. Terlebih lagi, tanahnya diambil dari lokasi pemakaman keluarga korban yang hendak dituju. Menyimpan tanah kuburan di dalam rumah dapat mengundang chi jahat yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Selain itu, menurut kepercayaan bangsa Norwegia, tanah yang disimpan dalam kain yang sudah dijampi-jampi dan dilemparkan ke dalam rumah dapat membunuh para penghuni di dalamnya. Yang kelima adalah tulang belulang. Tulang belulang dipakai dalam praktek ilmu hitam, voodoo, dan ritual-ritual gaib lainnya. Tulang ini dapat berasal dari makhluk hidup apa aja, manusia ataupun hewan. Efeknya sama-sama membahayakan. Praktek nekromansi
atau ilmu membangkitkan orang yang sudah mati membutuhkan tulang belulang yang sudah membusuk kurang lebih 5 bulan setelah dikubur. Selain praktek di atas, tulang juga dipakai suku Indian lama sebagai media pengantar ke alam baka. Jikalau salah satu anggota keluarga yang masih hidup ingin bertemu dengan kerabatnya yang sudah meninggal. Karena memiliki nilai gaib yang sangat kuat, kebanyakan orang menguburkan tulang di dalam tanah sekitar rumah untuk menghindari kesialan yang berujung maut. Yang keenam adalah air seni. Menurut kepercayaan barat, air seni adalah media ilmu hitam yang sangat kuat. Apabila kamu bisa mendapatkan urin seseorang dan menyimpannya di dalam toples yang sudah dijampi-jampi, kamu bisa membuat orang tersebut jatuh cinta kepadamu. Selain itu, air seni juga digunakan sebagai alat pengutuk. Campuran air seni, beberapa daun herbal, dan sedikit potongan kuku dari korban yang akan dituju dapat membuatnya merasa sakit-sakitan atau dehidrasi sampai meninggal dunia. Kebanyakan penyihir yang menyimpan urin di dalam rumahnya selalu menyimpannya di dalam kotak kayu. Konon, material kayu yang lekat dengan alam dapat menangkal energi negatif urin sehingga tidak merugikan sang pemilik. Yang ketujuh adalah kain karung. Pernah menemukan kain karung di rumah tanpa sebab? Bisa-bisa seseorang sedang mencoba hal yang tidak mengenakan bagi keluargamu. Percaya atau tidak, kain karung yang sudah terlihat lusuh merupakan keberadaan makhluk dari alam gaib yang dikirim oleh manusia jahat. Menurut warga lokal New Orleans, daerah di Amerika Serikat yang memang masih kental dengan praktik masjisnya, karung yang sudah dijampi-jampi berbentuk bulat dan ditali di serat pohon, di dalamnya bisa banyak hal, mulai dari paku, tulang belulang, sampai potongan tubuh manusia lainnya. Demikian beberapa hal sarana prasarana ilmu hitam yang mungkin ada di sekitar kita, versi Jarak Misteri.